Pada zaman dahulu kala, sebelum telepon genggam dan lini masa sosial media terpikirkan oleh manusia, keraguan malaikat akan kemampuan manusia untuk mengemban amanah dari Tuhan Yang Maha Esa menjadi sirna. Karena kemampuan manusia memahami nama-nama benda di alam semesta ini. Satu persatu benda di sekeliling mereka diberikan nama. Benda bulat berbulu merah yang tumbuh di pohon itu namanya rambutan. Jika dikuliti, isi rambutan berwarna putih itu memberikan sensasi rasa yang namanya manis-manis asam. Dan benda keras di dalamnya diberi nama biji. Konon, jika tertelan, biji itu akan tumbuh menjadi pohon rambutan. Jadi, bahasa adalah bagian yang integral dari keberadaan manusia. Tidak bisa dipisahkan. Sebuah penanda yang membedakan diri manusia dengan alamnya. Dan tentunya, manusia dengan manusia lainnya. Dengan berbahasa, manusia menjadi makhluk sosial yang menjalani hidupnya di muka bumi ini. Beda dengan makhluk lain yang mengandalkan insting. Kemampuan manusia menghantarkan mereka ke ranah logika. Pemikiran mereka menjadi terstruktur sehingga ilmu pengetahuan mereka pun berkembang secara terukur. Kumpulan pengetahuan ini membuat manusia bisa bekerja sama secara efektif. Ide, konsep, dan informasi dapat disampaikan melalui komunikasi antar sesama manusia. Lebih jauh lagi, penggunaan bahasa yang disepakati bersama bisa mempersatukan perbedaan. Melalui bahasa, masyarakat Indonesia yang majemuk dapat menjalin kerjasama menjadi sesama anak Indonesia. Kebinekaan negara Indonesia melebur menjadi satu identitas dalam bahasa Indonesia. Secara psikologis, bahasa Indonesia mengikat kebinekaan Indonesia dalam satu kesatuan negara bangsa. Ego individu dan komunitas dikesampingkan demi kebersamaan di bawah merah putih. Sehingga secara sosiologis, tumbuh kebutuhan untuk belajar mengerti keberagaman dan perbedaan yang ada. Perbedaan bahasa dipersatukan melalui penggunaan bahasa persatuan yang disepakati bersama-sama. Jadi bisa dikatakan bahwa manusia membangun cara berpikir dan cara pandang melalui bahasa. Ini terlihat dari tingkat kebahagiaan orang Indonesia. Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistik mencatat indeks kebahagiaan di Indonesia adalah 65,11%. Relatif lebih baik dari Singapura yang indeksnya hanya 46%. Mengapa Indonesia lebih bahagia dibanding dengan Singapura yang pendapatan per kapitanya lebih tinggi? Jawabannya ada di cara orang Indonesia memandang kehidupan. Bagi orang Indonesia, takaran kebahagiaan hidup adalah ketenangan hati. Ini bisa dilihat dari jumlah penggunaan ungkapan yang menggunakan kata hati dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa-bahasa daerah pun sama. Kata hati banyak dijumpai. Salah satunya bisa dilihat dalam lawas atau sejenis pantun dalam bahasa Samawa di bawah ini. Mana tahu barang kayu, lamento sanyaman ate. Yanak si sanak parana. Siapapun orangnya, jika dapat membawa ketenangan hati, itulah sanak saudara. Bagi orang Indonesia, konsep hati lebih ditonjolkan dalam memandang kehidupan. Artinya, kebahagiaan merupakan sesuatu yang bersifat psikologis, bukan material. Hati adalah tolak ukur dalam memandang kehidupan. Kita bisa melihat cara pemilik bahasa memandang kehidupan melalui bahasanya. Cara pandang yang dianut manusia merupakan sesuatu yang tidak tampak. Abstrak, karena dia merupakan bagian dari sistem budaya yang membawahi sistem sosial. Lalu, sistem kepribadian, kemudian sistem tingkah laku. Perhatikan bahwa sistem yang berada di atas mengontrol sistem yang berada di bawahnya. Ini dikarenakan sistem yang di atas memiliki informasi, sedangkan sistem yang di bawahnya memiliki energi untuk melaksanakan informasi tersebut. Tanpa sistem di atasnya, sistem di bawah tidak bisa mewujudkan dirinya. Bahasa sebagai sistem tingkah laku tidak hanya merefleksikan sistem kepribadian, sosial, dan budaya, tetapi juga menjadi perekam tentang informasi yang terdapat di dalamnya. 90.000 kata dalam KBBI tahun 2008 ditambah dengan 350.000 kata dan istilah untuk 41 bidang ilmu. Itu artinya bahasa Indonesia memiliki konsep untuk menyampaikan 440.000 informasi hanya melalui kata, belum dalam kombinasi kalimat. Persoalan bahasa bukan semata-mata persoalan sarana komunikasi, tapi lebih jauh menyangkut jati diri komunitas penuturnya. Dengan demikian, keberagaman bahasa adalah cerminan keberagaman umat manusia sebagai penutur bahasa itu sendiri. Biar malaikat yang menjadi saksi bahwa bahasa Indonesia adalah cerminan semangat persatuan orang-orang di Nusantara untuk menjadi manusia Indonesia.